Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM 105171066. Saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Terima kasih kepada Dr. Aji Ali Akbar, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah penelitian lingkungan. Pada kali ini saya akan mengangkat penelitian tentang tingkat toksisitas ikan nila terhadap limbah pembersih lantai. Sini outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus. Yang kedua ada tinjauan pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu uji toksisitas, limbah pembersih lantai, dan hewan uji ikan nila. Yang ketiga ada metodologi, terdiri dari lokasi dilakukannya penelitian, alat dan bahan, serta cara kerja penelitian kali ini. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan manusia di bumi. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan industri, keperluan sanitasi kota, dan lain sebagainya. Air dengan kondisi yang tidak baik, salah satunya akibat adanya pencemaran. Pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan seperti sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Banyaknya limbah yang masuk ke dalam badan air akan menurunkan kualitas air yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan uji toksisitas akut beserta fungsinya? Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan pembuangan limbah pembersih lantai ke dalam perairan? Yang ketiga, berapakah konsentrasi limbah yang dapat menyebabkan kematian 50% pada hewan uji? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan pengertian dan fungsi dari uji toksisitas akut. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari pembuangan limbah cair pembersih lantai terhadap sungai. Yang ketiga, untuk mengetahui konsentrasi limbah yang menimbulkan kematian 50% pada hewan uji. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada toksisitas. Uji toksisitas dapat diartikan uji kemampuan racun atau molekul untuk menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang rentan terhadapnya. Uji toksisitas ini merupakan gambaran dari efek suatu bahan pada organisme yang dipilih. Uji toksisitas biasanya mengukur proporsi organisme yang terpengaruh akibat terpapar konsentrasi tertentu suatu bahan kimia, limbah, ataupun air penerima. Yang kedua ada uji pendahuluan. Bertujuan untuk menentukan batas kisaran konsentrasi krisis bahan uji yang digunakan untuk menentukan FC50 dalam waktu 24 jam, yaitu konsentrasi tertinggi di mana hewan uji pada konsentrasi tertentu mengalami kematian. Pelakuan pada percobaan ini dilakukan dengan konsentrasi dengan 3 kali pengulangan dengan konsentrasi berbeda-beda, yaitu 0%, 6,25%, 12,5%, 25%, dan 50%. Pengamatan dilakukan selama 24 jam. Jadi yang selanjutnya, hewan uji yang saya gunakan ialah ikan nila, di mana ikan nila ini sangat mudah berkembang biak. Pertumbuhannya sangat cepat, menghasilkan anak yang banyak. Ukuran badan relatif besar, tahan penyakit, sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ikan nila dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik pada air ataupun terhadap suatu senyawa pencemar yang terlarut dalam konsentrasi tertentu. Ikan nila juga peka terhadap berbagai zat pencemar pada perairan tawar. Jadi ikan nila ini sangat cocok digunakan pada penelitian kali ini, yaitu ikan nila memiliki rasa peka terhadap berbagai zat pencemar yang ada pada perairan. Selanjutnya ada limbah pembersih lantai yang kami gunakan ialah cairan desinfektan pembersih lantai adalah cairan yang mengandung senyawa fenol atau turunannya maupun senyawa lain yang bersifat antiseptik dengan atau tanpa bahan pewangi yang digunakan untuk membersihkan lantai rumah tangga. Desinfektan adalah substansi kimia yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan menghalangi atau merusaknya, dan biasanya digunakan untuk benda-benda mati. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, lokasi penelitian yang saya lakukan ya di workshop Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Selanjutnya, alat dan bahan yang saya gunakan ialah
1 buah bak cuci berukuran besar, 2 buah aerator dengan selang yang dicabang, 1 buah terminal listrik, jaringan penutup wadah berukuran 1 x 1 meter, 15 ember cat berukuran 15 liter, 1 buah gelas ukur, alat tulis, kertas label, 1 buah saringan ikan. Bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah air galon sebanyak 66 liter, 14 liter air limbah pembersih lantai, dan 200 ekor ikan nila berukuran 5-8 cm. Cara kerja yang pertama ada tahap aklimatisasi. Tahap aklimatisasi ini bertujuan untuk membiarkan ikan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan bak cuci berukuran besar yang sudah dibersihkan. Yang kedua, memasukkan air galon sebanyak 20 liter bak cuci tersebut. Yang ketiga, memasang selang yang sudah dihubungkan dengan aerator. Yang keempat, memasukkan ikan nila 200 ekor ke dalam bak cuci. Kemudian bak cuci tersebut akan diberi jaring penutup agar ikannya tidak keluar dari ember tersebut, dan ikan tersebut akan dikasih makan secukupnya selama 7 hari untuk beradaptasi. Selanjutnya, cara kerja yang kedua ada uji pendahuluan. Setelah melakukan tahap aklimatisasi, ikan nila tersebut akan dilanjutkan dengan uji pendahuluan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan ember 14 ember terdiri dari 10 ember berukuran 20 liter dan 5 ember berukuran kecil. Yang kedua, memasukkan air galon sesuai dengan konsentrasi ke dalam 15 ember tersebut. Yang ketiga, mencampurkan air limbah pembersih lantai dengan konsentrasi berturut-turut 0%, 6,25%, 12,5%, 25%, dan 50%. Contoh untuk pembuatan konsentrasi 0% ialah 5 liter air yang tidak dicampur dengan limbah. Contoh selanjutnya ada 6,25%, di mana dimasukkan 4,6 air galon, selanjutnya ditambah 0,3 air limbah pembersih lantai, jadi konsentrasi 6,25. Selanjutnya bisa dilihat, selanjutnya digunakan. Jadi konsentrasi ini menggunakan 3 ember. Selanjutnya ialah memasukkan air uji dengan kepadatan 10 ekor ikan dalam 1 ember. Total ikan yang digunakan dalam air pendahuluan ini adalah 150 ekor. Dan melakukan pengamatan mortalitas ikan setelah 24 jam. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.